bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Ahcadi SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan kami di sini akan mempresentasikan mengenai evaluasi sistem informasi mengenai aplikasi transportasi. Aplikasi transportasi ini yaitu aplikasi Gojek. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tujuan evaluasi sistem. Jadi ada beberapa tujuan evaluasi sistem. Yang pertama ada memaparkan hasil evaluasi mendalam terhadap sebuah sistem informasi yang relevan dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Ya, selanjutnya ada sedikit gambaran mengenai aplikasi Gojek. Videonya sebagai berikut. Kenapa ya mau pesan makan itu bingung? Mau pilih ayam geprek atau ayam kampus? Maksudnya ayam penyet dekat kampus. A few moments later. Ayam geprek atau ayam penyet? Ayam geprek atau ayam penyet? Padahal kalau bingung ayam geprek atau ayam penyet, gak perlu banyak mikir. Ada geprek-geprek lain di GoFood. Dan sudah direkomendasikan oleh warga plus 92 yang suka order di GoFood. GoFood datanya luar biasa. Jadi jangan banyak mikir deh. Kalau mau bingung sama cewek yang ngomong terserah aja, jangan sama GoFood. Selanjutnya ada pemilihan aplikasi sistem informasi untuk dievaluasi. Ada beberapa kategori sistem informasi. Yang pertama ada Sistem Informasi Transaksi atau Online Transaction Processing atau OLTP. Terlihat jelas dari fungsi inti yang memproses ribuan transaksi pemesanan secara real time. Yang kedua ada Sistem Informasi Geografis atau GIS. Penggunaan peta interaktif untuk menentukan lokasi, rute, dan melacak posisi driver adalah elemen kunci GIS. Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Data transaksi yang terkumpul digunakan untuk membuat laporan performa driver, analis tren penggunaan, dan pengambilan keputusan strategis dan oleh manajemen perusahaan. Dan terakhir ada Sistem Pendukung Keputusan atau DSS. Fitur seperti estimasi harga dan waktu tiba dapat membantu penggunaan membuat keputusan transportasi. Hai, perkenalkan namaku Isya Nurhayati, NPM 298. Di sini aku akan melanjutkan terkait dengan gambaran umum fungsi dari aplikasi Gojek. Ketika kita akan masuk ke aplikasi Gojek, biasanya kita akan mengklik aplikasi Gojeknya dan kemudian kita akan mendapatkan tampilan ataupun interface seperti gambar ini. Nah, di sini, di gambar yang pertama, itu adalah tampilan ketika kita membuka aplikasi. Jadi kita akan diberi kata sapaan, diberi sapaan oleh aplikasi Gojek berupa selamat datang di Gojek. Nah, di situ juga terdapat 3 opsi untuk kita masuk ke aplikasi Gojek. Yang pertama, itu kita bisa masuk menggunakan nomor telepon, kemudian kita bisa masuk menggunakan email, dan yang terakhir kita mendaftar. Di gambar yang kedua, kita bisa lihat itu adalah tampilan ketika kita akan masuk ke aplikasi Gojek.
Catatannya adalah kita sudah punya akun Gojek ya. Jadi kita diminta untuk memasukkan nomor telepon ataupun email, lalu kemudian kita bisa klik lanjutkan. Berbeda dengan kita mendaftar di aplikasi Gojek, ketika kita klik menu mendaftar, nah di situ akan muncul tampilan gambar yang ketiga, di mana kita diminta untuk mengisi data diri kita secara lengkap, baik itu nama, nomor telepon, email, dan lain sebagainya untuk mendaftar. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, ketika kita masuk maupun mendaftar, itu kita akan mendapatkan tampilan ataupun interface untuk memasukkan yang namanya kode OTP yang sudah dikirimkan ke email maupun nomor telepon kamu. Nah, itu tadi bagaimana cara kita untuk login ke aplikasi Gojek. Nah, kalau misal prosesnya sudah selesai semua, kita akan mendapati tampilan dari input yang sudah kita lakukan. Input yang sudah terproses itu akan menghasilkan output. Nah, outputnya itu tampilan ataupun interface daripada aplikasi Gojek itu sendiri. Nah, itu ada di gambar ini. Kita bisa lihat di gambar atas itu ada pencarian atau navigasi. Itu biasanya digunakan untuk kita mencari makanan terdekat, kemudian kita mau kemana, seperti itu di bagian pencarian atau navigasi. Lalu di bawahnya lagi itu kita bisa melihat ada dompet digital. Nah, itu tuh untuk kita mengisi saldo, biasanya menggunakan GoPay dompet digitalnya. Lalu kemudian ada rekomendasi atau personalisasi. Itu biasanya dari Gojek memberikan rekomendasi ke kita produk-produk ataupun layanan dari aplikasi Gojek itu sendiri. Lalu di bawahnya itu kita bisa melihat ada layanan pengiriman makanan. Nah, di situ ada beberapa rekomendasi juga dari aplikasi Gojek terkait dengan makanan-makanan terdekat yang ada di sekitar rumah kamu. Lalu yang paling bawah sendiri itu ada kategori layanan utama yang diberikan oleh aplikasi Gojek untuk kamu bisa memilih. Nah, aku akan memberikan sedikit gambaran untuk kita bagaimana cara kita mendaftar maupun cara kita masuk ke aplikasi Gojek dengan video berikut ini. Kita buka aplikasi Gojek, terus kita bisa daftar akunnya. Jangan lupa masukin nomor telepon kita untuk mendaftar di aplikasi Gojek. Klik next, setuju, dan kemudian akan muncul tampilan untuk mengisi kode OTP. Setelah kita isi, lalu kita tinggal melanjutkan dengan alamat email. Setelah itu kita tunggu sampai berhasil. So ya, ikuti petunjuknya dengan mengisi nama kamu, lalu klik lanjut, dan lanjut. Yang mana ini adalah kegiatan input kita untuk nantinya menghasilkan output seperti yang akan dihasilkan di gambar ini. Dan inilah hasilnya. Berbeda dengan pendaftaran, kali ini kita akan mencoba input untuk masuk ke aplikasi Gojek. Dengan catatan kita sudah punya akun Gojek ya. Caranya kita masuk ke aplikasi Gojek. Ketika tampilannya muncul, kita klik masuk. Kita input nomor telepon yang terdaftar di Gojek dan memasukkan kode OTP, lalu kemudian kita tunggu sampai tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan atau interface kalau kita sudah memiliki akun Gojek ya. Dalam tampilan atau interface ini, itu ada menu beranda, promo, aktivitas dengan submenunya, kemudian ada menu chat juga. Lalu kita bisa kembali ke beranda, kita klik lainnya. Di sini akan ditampilkan produk-produk yang ditawarkan oleh Gojek. Dan inilah outputnya. Selanjutnya saya akan Satria Prayoga, NPM 322. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi aplikasi berdasarkan aspek-aspek kunci. Yang pertama, evaluasi fisik, yaitu aspek performa dan infrastrukturnya. Seperti yang di sini. Yang pertama adalah kecepatan dan responsivitas. Untuk aspek kecepatan dan responsivitas dalam aplikasi Gojek sangat krusial. Mengingat sifat layanan on demand yang seringkali membutuhkan penanganan cepat. Namun Gojek telah berinvestasi besar dalam teknologi untuk memastikan performa yang sangat optimal. Selanjutnya masuk ke stabilitas dan keandalan. Pihak Gojek telah menunjukkan tingkat stabilitas dan keandalan yang sangat tinggi. Nah, ini merupakan pencapaian yang signifikan mengingat kompleksitas dan skala operasionalnya. Kemampuan Gojek untuk melayani jutaan pengguna
secara konsisten setiap hari adalah bukti nyata dari infrastruktur teknologi yang tangguh dan tim dengan teknik yang kompeten. Meskipun ada bug sesekali, dampaknya sangat minor dan biasanya cepat diatasi. Lalu yang ketiga ada ketersediaan atau uptime. Untuk ketersediaan Gojek sangat tinggi dan patut kita acungi jempol karena kemampuan untuk beroperasi hampir setiap hari tanpa henti, bahkan dengan jutaan pengguna dengan transaksi, adalah bukti dari investasi Gojek dalam infrastrukturnya yang tangguh dan tim operasionalnya yang sigap. Ini adalah salah satu pilar utama yang mendukung dominasi Gojek di pasar layanan on demand. Lalu untuk konsumsi sumber daya, untuk secara umum konsumsi sumber daya Gojek seperti baterai, data, dan penyimpanan dapat dikategorikan sebagai sedang hingga agak tinggi, yang sebanding dengan fungsionalitas dan kompleksitasnya sebagai super app yang kaya fitur dan bergantung pada lokasi real time. Untuk penggunaan baterai dan data, konsumsi yang lebih tinggi adalah konsekuensi logis dari layanan on demand yang interaktif dan real time. Pengguna yang aktif menggunakan Gojek disarankan untuk memiliki paket data yang cukup dan memperhatikan daya tahan baterai di perangkat mereka masing-masing. Untuk penyimpanannya sendiri, ukuran aplikasi dan data cache yang cukup besar adalah hal yang wajar untuk sebuah super app. Pengguna dengan perangkat penyimpanan terbatas mungkin perlu membersihkan cache secara berkala ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada kemudahan penggunaan. Nah, Gojek menonjol dalam kemudahan penggunanya nih, karena desain yang intuitif, alur yang terpadu, dan integrasi fitur yang mulus menjadikan aplikasi yang sangat mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Kekuatan Gojek sebagai super app terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berbagai layanan kompleks dalam wadah yang sederhana dan user friendly. Selanjutnya kita masuk ke konsistensi desain. Untuk konsistensi desain, Gojek telah menunjukkan konsistensi desain yang sangat baik untuk ukuran dan kompleksitasnya sebagai super app. Nah, kemampuannya untuk mempertahankan identitas mereka yang kuat dan pola interaksi yang seragam di antara berbagai layanan adalah pencapaian signifikan yang berkontribusi besar pada kemudahan penggunaan dan pengalaman positif secara keseluruhan. Area kekurangan yang disebut umumnya minor dan seringkali merupakan efek samping dari evolusi aplikasi yang dinamis. Jadi kita masuk ke estetika dan daya tarik visual. Gojek sangat kuat dan merupakan salah satu keunggulan utamanya dengan desain yang bersih, palet warna yang menarik, ilustrasi yang khas, dan ikonografi yang jelas, menciptakan pengalaman visual yang menyenangkan dan profesional. Nah, ini berkontribusi signifikan pada citra merek Gojek yang modern dan user friendly, membantu mempertahankan basis penggunaan yang besar dan loyal. Lalu untuk aksesibilitas, nah Gojek tampaknya memiliki fondasi yang cukup baik untuk aksesibilitas berkat desainnya yang bersih dan intuitif. Namun ada ruang signifikan untuk perbaikan dan optimalisasi yang lebih mendalam. Nah, sebagai platform yang besar yang melayani jutaan orang, investasi lebih lanjut dalam aksesibilitas tidak hanya akan memperluas basis pengguna Gojek, tapi juga memperkuat komitmennya terhadap inklusivitas sosial. Lalu untuk terakhir ada umpan balik visual. Nah, secara keseluruhan Gojek sangat baik dalam memberikan umpan balik visual yang efektif dan informatif. Kemampuan aplikasi untuk secara jelas mengkomunikasikan status interaksi dan pesanan melalui indikator loading, notifikasi, dan pelacakan real time. Dan animasi yang halus adalah salah satu pilar utama yang membuat pengalaman pengguna begitu positif dan dapat diandalkan. Ya, untuk selanjutnya itu yang ada evaluasi desain input. Yang pertama itu dalam evaluasi desain input ada kemudahan pengisian data. Nah,
Kemudian pengisian data itu dalam aplikasi Gojek itu prosesnya input lokasi, penjemputan, dan tujuan sangat efisien dengan dukungan peta interaktif yang akurat dan fitur autocomplete alamat. Pengguna dapat memilih lokasi dari peta, mengetik alamat, atau memilih dari riwayat. Untuk yang kedua itu ada validasi input. Aplikasi Gojek memiliki validasi data yang kuat, seperti validasi format nomor telepon, kode promo, atau detail pembayaran. Misal CVV kartu kredit. Ini mengurangi kesalahan input dan meningkatkan keamanan. Lalu yang ketiga itu ada fleksibilitas input. Pengguna Gojek memiliki beberapa pilihan input lokasi seperti titik PIN, ketik manual, dan riwayat, memberikan fleksibilitas sesuai preferensi. Lalu yang keempat itu ada keamanan data input sensitif. Itu data pembayaran sensitif dienkripsi dan diproses melalui payment gateway yang aman, verifikasi OTP atau one time password untuk login dan transaksi, menambahkan lapisan keamanan yang esensial. Untuk yang terakhir itu ada efisiensi input. Aplikasi Gojek dirancang untuk meminimalkan input manual. Data yang sudah ada, misal seperti nomor ponsel, nama, itu akan disimpan dan pengguna itu hanya perlu mengisi informasi esensial untuk setiap transaksi. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada evaluasi desain output. Yang pertama dalam evaluasi desain output itu ada kejelasan informasi. Dalam aplikasi Gojek, informasi yang ditampilkan itu sangat jelas dan ringkas, seperti estimasi harga, perkiraan waktu, nama driver, foto driver, jenis kendaraan, dan nomor plat. Itu memberikan rasa aman dan informasi lengkap kepada pengguna aplikasi. Lalu yang kedua itu tampilan peta yang interaktif, real time tracking. Fitur peta yang menunjukkan posisi driver secara real time dan rute perjalanan adalah salah satu kekuatan utama. Ini memberikan rasa kontrol dan mengurangi kecemasan pengguna saat menunggu. Lalu yang ketiga itu ada sistem notifikasi. Sistem notifikasi aplikasi Gojek itu sangat efektif dalam memberikan pembaruan status pesanan seperti notifikasi driver telah tiba, pesanan Anda selesai, dan driver sedang dalam perjalanan. Lalu yang selanjutnya itu ada riwayat transaksi. Pengguna dapat mengakses riwayat transaksi yang detail, termasuk rincian biaya, tanggal, waktu, rute perjalanan, dan nama driver. Ini berguna untuk pelacakan pengeluaran pribadi atau audit gitu. Lalu yang selanjutnya ada laporan atau ringkasan untuk pengguna dan mitra. Bagi pengguna aplikasi itu tersedia ringkasan pengeluaran. Bagi mitra driver ada laporan pendapatan dan performa yang terperinci. Lalu yang selanjutnya ada fitur umpan balik atau feedback dan penilaian atau rating. Setelah perjalanan selesai, itu pengguna diberikan opsi untuk memberikan rating dan umpan balik kepada driver dan layanan. Ini adalah output penting yang digunakan untuk menjaga kualitas layanan dan memitigasi masalah. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah aplikasi transportasi ini seperti Gojek telah berhasil mengintegrasikan teknologi informasi untuk menciptakan ekosistem layanan yang efisien dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Desain UIN atau UX yang kuat, validasi input yang cermat, dan output informasi yang jelas adalah faktor kunci keberhasilan. Meskipun sudah sangat baik, potensi perbaikan selalu ada, terutama dalam hal optimasi konsumsi baterai atau data dan pengembangan fitur aksesibilitas yang lebih inklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan,
Mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.